Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak-Bapak sekalian. Malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin biar lebih afdol ya, pada acara rapat perdana kita pada periode 2020, ini kita awali dulu dengan sama-sama berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Ya, berdoa dipersilahkan. Oke, doa selesai. Oke, saya buka ya rapat ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Pak Levi, apa kabar Pak? Halo Pak, sehat Pak. Ya, sehat Alhamdulillah. Ini maaf nih direpotin nih, kita ada rapat perdana nih. Saya sambil share screen dikit ya. Ini juga saya baru sempat buat nih. Ya, mungkin Bapak-Bapak sekalian udah ini ya, udah tak share ya. Itu saya share dari drive-nya Humas, emailnya yang ada di Telegram. Nah, ini ada di share folder baru ya, blank on 12, Virbik. Nah, nanti untuk file-file arsip yang lama, nanti saya kopikan ke folder yang baru terkait dengan surat menyurat, sponsorship, dan lain-lain. Nanti mungkin kita bisa perbaharui ya. Kita bisa perbaharui. Oke, sebelumnya mohon izin. Saya di sini selaku koordinator tim Humas. Nah, ini memimpin jalannya rapat perdana ini. Nah, ini sedikit saya bacakan susunan tim Humas sebelumnya, yaitu pas project blank on 11 Uluwatu. Nah, di sini yang tercatat ya pada GitHub ya, GitHub blank on. Nah, ini saya selaku koordinator Selamat Santoso. Ini ada almarhum Muhammad Rafi, kemudian ada Pak Sabar Suarsono, terus Pak Pantana dan Pak Levi ya. Ini tim Humas project terdahulu, yaitu yang ke-11 Uluwatu. Nah, ini sempat kita lakukan ini juga ya, rilis party ya waktu itu ya. Di beberapa kota sempat dilakukan rilis party. Namun di 2019 ya, manajer kita nggak sedikit vakum. Ini baru kali ini kita didengungkan kembali. Makanya rapat ini jadi gong juga nih buat kita nih, tim Humas buat memulai langkah bersama-sama. Nah, kemudian ini ada tim baru. Sebenarnya satu ya, Pak Somad belum nulis di GitHub ya Pak. Nah, ini saya tuliskan di sini saja karena udah masuk dalam grup. Iya, belum, Pak. Ya. Nah, di sini ada saya, Selamat Santoso sebagai koordinator, Pak Immanuel, Pak Noel ya, terus Pak Rifki, Pak Levi, sama Pak Alwi. Nanti di sini kalau ada yang kurang atau yang belum masuk, nanti bisa dituliskan namanya. Pak Oka nanti ya, coba ya, tulis ya di GitHub blank on ya, nanti dipandu kalau misalkan ada yang kurang paham. Nah, ini sedikit saya bacakan. Nah, ini saya pun ngambil dari GitHub-nya Humas, dari Humas blank on. Nah, ini Humas dan tugas. Nah, Humas sendiri, ya atau sering kita sebut ya, public relation. Ya, ini ada strategi proses komunikasi yang tujuannya untuk membangun citra produk dan komunikasi yang saling menguntungkan antar lembaga dan masyarakat. Nah, ini tugas kita bersama. Di sini ada 3 poin, yaitu menentukan strategi media, komunikasi, dokumentasi, literasi, dan sosialisasi blank on. Kemudian mendorong terbentuknya komunitas pengguna, pembelajar, dan riset blank on lewat kelompok pengguna blank on.
Nah, kemudian di poin ketiga ini melakukan langkah-langkah strategis lainnya untuk mendorong pemanfaatan Blank On di masyarakat, pendidikan, pemerintahan, dan swasta. Nah, ini seperti workshop, lokakarya, BIMTEK, seminar, dan lomba-lomba. Nah, ini yang sudah tertuang dan ada di GitHub Blank On untuk humas dan tugas-tugasnya. Sebenarnya bahasannya ini ya kita akan bedah ya terkait kanal komunikasi. Ini juga ada, kita juga nanti coba buka GitHub-nya Blank On, yaitu tentang humasnya aja. Kemudian nanti kegiatan-kegiatan ke depan dan lain-lain, nanti kita ngobrol lah ngalur ngidul. Gitu. Karena memang baru pertemuan perdana ya, biar ice breaking aja dulu. Nah, kemudian nih saya perlu disampaikan nanti nih titipan dari manajer rilis kita. Di sini ada isu penting yaitu tiket ya. Di sini tiket catatan keuangan, penggalangan dana, toko boy. Kita nanti ini katanya diminta titip buat dibahas. Katanya seperti itu. Oke, saya tampilkan dulu ya yang GitHub-nya ya. Sebentar. Oke, ini mungkin sudah tampil ya. Ini yang tadi saya ambil juga dari sini. Nah, untuk kegiatan kita ngambil dari draft sebelumnya. Nanti mungkin ada variasi-variasi kegiatan ya. Dan mungkin sekaligus kita melihat kondisi yang ada saat ini. Sekaligus minta masukan teman-teman semua, Bapak-bapak sekalian, misalkan mungkin ada ide-ide ya terkait humas, Blank On gitu. Supaya misalkan kita awalnya kan vakum tuh ya dari 2019, kita mau mencoba bangkit kembali. Nah, di sini kita cek kegiatan sebelumnya memang ada pemutakhiran konten web. Ini kita yang mengelola sebagai tim humas. Tentunya beririsan juga sama tim kesenian. Kadang kita suka minta desain-desain juga dari kesenian gitu, dan teman-teman lain yang menggalakkan acara ya. Jadi memang kita ujung tombaknya yaitu media ya. Nah, ini Blank On Nev. Nah, terus ada Blank Kopdar. Nah, ini pesta rilis biasanya di akhir rilis ketika kita rilis project. Nah, ini dijalankan. Terus nah ini untuk media sosial dan komunikasi. Nah, ini kanal-kanal kita Blank On, ada di Blank On Linux. Ini perlu kita perbaiki dikit, @blankonlinux, Tepo. Facebook, Twitter, Telegram. Nah, saat ini ada yang baru ya, usungan dari Pak Sam, yaitu Discord ya. Discord supaya menjamah lapisan inilah umum ya, lapisan teman-teman milenial. Itu nanti ada Discord. Nah, kemudian itu dia Discord juga dibantu kita untuk udah ada integrasinya ya. Jadi ada untuk kanalnya pengembang sama kanalnya teman-teman pengguna. Nah, isunya kita ngomongin isu dulu deh, ini saya biarin di sini aja dulu layarnya. Nah, ngomongin isu yang terjadi ya, ini pertama terkait hubungan kita sama sponsor. Nah, Pak Biko, manajer rilis kita minta untuk coba di
guide lagi. Jadi kan saya juga punya tuh data-data sponsor-sponsor kita yang lama ya, atau apalagi yang sampai saat ini masih ngebantuin kita nih. Yang masih ngebantuin, ya istilahnya kita coba mendekatkan diri itu sama sponsor-sponsor yang masih mensupport gerakan kita. Nah, ini salah satunya juga ada ID Sirti. Nah, beliau mendonasikan kita sebuah mesin ya, yang saat ini menjadi isu di grup, yaitu mesin Waljina. Nah, itu mesinnya itu didonasikan dari ID Sirti. Kemudian bandwidth-nya ini dari perusahaan hosting Pak Danang. Nah, nanti kita coba bentuknya sih apa ya? Nanti kita diskusikan lah bentuknya apa. Kalau kemarin kan ungkapan terima kasih atau mungkin ada surat dari kita nih sebagai humas, ungkapan terima kasih ya. Terus nih mesin lain ada donasi penuh nih dari, di sini sih nggak ada tulisannya ya, mungkin Ratnet ya, soalnya bandwidthnya dari Ratnet. Nah itu untuk mesin lainnya gitu. Ya mungkin itu, dan selebihnya dari teman-teman pengembang sih sebenarnya yang istilahnya masih mau ngebantu jalanin gitu lah. Terus isu berikutnya, selain kita mesti kontakkan lagi sama sponsor, terus yaitu kita perlu mempersiapkan, mengupdate ya lebih tepatnya, surat-surat sponsorship kita tuh mungkin perlu diupdate karena di sini kan pengembangan project baru ya, yaitu 12 untuk Virbik gitu. Anggotanya juga kita ada yang baru itu, susunan anggotanya ada yang baru, nanti kita perlu susun ulang. Terus di sini kita baru-baru udah di request tadi, yang pertama kan dari Pak Piko tadi itu isu itu nanti kita bahas. Dari Pak Piko tadi terkait tolong dicolek sponsor-sponsor kita yang lama katanya gitu. Salah satunya tadi yang sudah saya sebutkan. Kemudian di sini Pak Samsul menitipkan juga untuk tolong buat ini surat sponsor juga. Lebih tepatnya sebentar. Oh ya, ini dia nih. Kebutuhan untuk mesin QA, Quality Assurance ya. Kita nanti untuk pengujian mesin remote melalui Virt Manager katanya gitu. Jadi minta untuk dibuatkan proposal sponsorship. Nah, proposal sponsorship draftnya kita ada di drive-nya Humas. Namun butuh ada update-update sesuai dengan data terkini ya, dan juga mungkin kontennya disesuaikan dengan permintaan ya, itu kan kebutuhan untuk mesin kan. Nanti itu kita coba handle untuk permintaan Pak Samsul, yaitu proposal sponsorship. Nanti niatnya dia akan bantu sama Pak Darian, mungkin ke Bisnet atau ke Bitek. Dua isu itu. Ketiga yang tadi ya, isu untuk mengisi tiket ya, mengisi tiket di GitHub isu itu. Mungkin itu aja. Nanti selebihnya kita diskusi bareng terkait 3 isu itu. Nah, ini isunya saya sambil tuliskan saja ya di chat ya. Pertama itu tadi dari Pak Piko, titip colek para sponsor ya. Nah, ini maksudnya colek mungkin ya disapa lah, sapa.
Yang kedua dari Pak Sam itu untuk proposal sponsor untuk mesin penguji, untuk mesin uji ya. Yang ketiga itu isu terkait tiket. Oke, mungkin ini dulu. Yang keempat ya, update dokumen dan pembagian tugas deh. Pembagian tugas. Oke, mungkin itu keempat isu itu aja yang kita akan coba bahas ya pada rapat kita kali ini ya. Sama, oke, sebelum kita bahas intermezzo dulu nih. Sebelum itu saya bacakan email ya dari email terakhir ya yang ada di Humas. Yang saya kirimkan juga via tiket ke teman-teman pengembang. Bentar, saya buka dulu chat dari grup Telegram. Oke, saya ini dulu ya, share screen aja ya. Oke, oke, Pak. Ini nggak apa-apa, bukan privasi. Ini tiketnya udah di close sih, tapi udah dijawab. Nah, bentuknya kayak gini nih. Saya dapat ini dari email yang masuk. Pertama ada yang tanya kan, ini di luar topik bahasan yang tadi ya. Ini saya coba mau sampaikan. Nah, ketika mulai aktif, akhirnya saya juga mulai buka-buka kan. Nah, di sini ada yang nanya sih alamat kantor tim pengembang Blank On. Kita terus tim pengembang Blank On di bawah naungan PT atau yayasan kan gitu. Di poin ketiga ini, seorang individu ingin menyumbang dana, bagaimana laporan keuangannya. Kemudian kalau ada sekolah mengajak MOU. Gitu. Ya terus di sini Pak Piko juga udah jawab, makanya tiket ini sudah saya close. Tapi perlu teman-teman sekalian ketahui ya, Bapak-Bapak sekalian ketahui. Pertama tadi kan di sini dulunya kita ngikut ke alamat kantor yayasan. Mestinya, karena dulu di bawah, di poin kedua nih langsung dibahas, di bawahnya YPLI. Nah, tapi sekarang karena udah ngobrol sama Pak Rus, yayasannya udah lama vakum dari 2015. Nah, ngobrol-ngobrol tentang mau ngaktifin lagi, kalau kata Pak Rus, itu sudah, karena sudah lama, itu repot ngurusinnya. Kalau kita mau, waktu itu sempat tak japri kan Pak Rus kan, bilang, misalkan istilahnya mau, ujungnya sih sebenarnya mau coba regenerasi, kasih kita yang muda-muda, biasanya gitu ya. Saya bilang, terlalu repot karena harus izin dulu sama misalkan pendahulu itu para kontributor dulu lah, selain pembina yang dulu dan lain sebagainya, dan juga dokumen-dokumennya kan harus dicari juga kan, terus ngaktifin ya pajaknya dan lain sebagainya itu terlalu repot, dan beliau menyarankan
kalau mau ya lebih mudah buat baru. Akhirnya isu buat baru itu naik ke manajer rilis gitu. Nah, saya waktu itu disuruh cari tahu misalkan gimana pendirian dan lain sebagainya gitu. Tapi itu dikesampingkan, katanya nanti kita akan coba urusin kalau project ini rilis dulu. Jadi bisa jadi tahun depan. Seperti itu. Misalkan mau dijadikan Blank On menjadi yayasan, nanti mungkin pembahasannya ya pasca rilis. Oke, kita lanjut. Oh, ini nomor 3 tadi ya, terkait laporan. Nah, kalau selama ini kan kemarin juga udah ngobrol sama Pak Haris. Pak Piko juga udah ngobrol juga sama Pak Haris. Selama ini laporan keuangan kita itu based on-nya itu based event. Jadi misalkan kita ada event apa, kita butuh dana berapa, nah itu di situ. Itu laporannya per event itu. Dan nggak ada sisa sih setahu saya. Gitu, karena habis ya buat stiker sama ya teman-teman di sana. Itu akomodasi dan lain sebagainya. Gitu, kalau ini terkait MOU ya, nomor 4. Kita boleh ngajak MOU, nanti kita lihat bentuknya seperti apa, atau kita juga bisa mengusulkan MOU tersebut. Biasanya sih dari sisi misalkan tadi ya workshop, kita ngisi workshop atau materi-materi itu terkait dengan open source ya yang kita bawa ini Blank On itu dan lain sebagainya untuk MOU. Dan bisa jadi kalau ngomongin SMK itu ada MOU magang. Seperti itu, ini isu di luar pembahasan. Tapi teman-teman perlu tahu, mungkin sempat tertinggal isu ini. Oke, mungkin itu. Kita balik lagi ya. Oke, sekarang kita balik lagi ke pembahasan, yaitu draft-nya teman-teman, bapak-bapak sudah pada lihat ya, tinggal saya mungkin move dari atau di copy ya arsip-arsip yang sebelumnya ke yang baru supaya nanti penugasannya lebih ini ya, lebih enak ya. Iya, Pak. Gitu. Drive-nya itu nah di sini. Nah, ini yang sebelumnya. Nah, kan di sini ada file acara, hasil rapat, file proposal. Nah, ini kan cukup lengkap lah draft-draftnya. Nanti kita coba buka-buka ini dan coba sesuaikan. Katanya kalau tim kesenian siap bantu. Kalau ini udah rapi, mau dipoles dikit, nanti kita diminta kirimkan saja. Nah, ini masih lengkap kan, nanti tinggal saya kopikan ke folder baru, project yang 12. Nah, nanti sinkron berarti ya. Dari situ project yang kita kerjain kita akan kirim via tiket gitu ya. Jadi ini sekalian bahas nomor 3 nih. Isu terkait yang nomor 3. Nah, di gambarnya ini ada 2. Nah, ini ya. Di sini di tiketnya ada catatan ini penggalangan dana dan ini, dan sebenarnya hal lain terkait misalkan aktivitas kita dari tim Humas, progresnya lah. Nanti kita taruhin di sini. Itu untuk isunya ya. Nah, kan sekaligus tuh dari Pak Sam terkait proposal, berarti sebenarnya ya itu jadi 1 2 3 kita kerjain. Nah, jadi nanti saya coba pindahin dari folder project 11 ke project 12, kita copy itu. Nanti dari copy itu nanti kita sortir ya, kita inilah mutakhirkan lah ya. Kita mutakhirkan file tersebut dengan kondisi yang ada sekarang.
Kemudian nanti kita bisa bahas yang di Pak Sam, yaitu terkait permintaan proposal sponsor untuk mesin pengujian. Nah, sambil itu berjalan kan kita sambil senggang-senggang bikin ucapan terima kasih atau colek. Saya nanti colek-colek sponsor lama. Seperti itu. Oke, dari Bapak sekalian ada yang mau didiskusikan? Pak Noel? Kalau dari saya sih masih belum ada sih Pak. Paling nanti itu aja ya. Nanti kita sambil ngikut aja ya. Mm-mm, Nanti mm-mm. nanti tinggal saya coba arahin deh ya terkait tugas-tugasnya ya. Iya Pak, Iya Pak. soalnya kan kita juga belum tahu alurnya humas secara khusus gimana gitu loh. Iya, iya, betul, betul. Nah, nanti kita sambil berjalan, misalkan nanti mungkin saya juga distribusi ini ya, terkait akun-akun sosial media sama kanal-kanal yang kita pegang ya. Mungkin lebihnya menyapa seperti itu ya, atau ada event-event apa yang baru nanti mungkin itu bisa didengungkan lah misalkan di kanal tersebut. Nanti kita sinkronkan bersama lah terkait kanal itu. Jadi kanalnya ada di sebentar. Tadi kanalnya ada di sini. Ini dia. Yes. Nah, ini kanalnya ya. Nah, ini tambahannya kalau Discord memang kita juga udah kan, udah ada. Kita tinggal dia sudah terintegrasi juga sama ini hanya mempermudah saja. Gitu. Jadi kita bisa mantau dan jawab. Sebenarnya beberapa juga pasti dibantu sama pengembang lain ya. Dari tim-tim lain, misalkan kayak infra atau manajer rilis yang kita nggak begitu paham. Itu nanti yang lain selebihnya mungkin kalau ada event apa mungkin kita bisa sambil ini ya sambil berjalan ya intinya ya. Ya Untuk mungkin milis gimana itu Pak? ya Pak Fai, Pak Grup Lifai. milis di Google, grup milis itu masih tetap jalan ya Pak? Milis itu Dipindah ke Discord gitu. iya betul. Milis itu waktu itu omongannya dari teman-teman itu istilahnya sepi. Kan dulu milis dipakai buat yang dulu-dulu ya. Itu terus makin ke sini aktivitasnya kurang milis. Tapi itu formal sih katanya. Tapi nggak bisa kita tinggalkan begitu saja. Tetap ada info-info karena istilahnya senior-senior orang-orang dulu tuh ada di situ semua. Di milis dan sebenarnya biar lebih ini ya apa namanya bentuk formalnya sih katanya seperti itu. Nanti saya coba tanyain lagi deh sama Pak Piko. Baik, Ya, baik. begitu Pak Lifai. Tetap ada, tapi nanti perlu saya tanyakan kejelasannya. Untuk milis ya. Milis. Pak Somad ada masukan nih buat kita-kita nih Pak. Kalau dari saya ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, Pak. Boleh, Pak? Ya, boleh Pak. Ini saya sambil kerja. Bentar, Pak. Saya ngirim Ya, file. ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang pertama tadi soal, tapi kayaknya sih udah udah dijawab Pak Piko soal yayasan itu ya ya sepakat sih sama Pak Piko untuk sekarang jalan dulu aja. Kemudian untuk yang kedua ini donasi
Nah, ini saya sempat usulkan juga ke apa ke Pak Piko, sama di grup waktu itu pernah saya sampaikan. eh, saya tertarik juga sih untuk ngurusin ini. Eh, Terkait yang pertanyaan tadi juga, kalau misalnya dia mau donasi, laporannya bagaimana? Nah, kalau kita apa pakai misalnya kayak eh, kita bisa terus ya kanal-kanal donasi kayak gitu, itu mungkin lebih lebih mudah untuk eh, transparansi, tapi dari kita juga apa kayak eh, pengeluaran dan lain-lain gitu kita perlu rapikan juga. Tapi kalau menurut saya juga ini dalam waktu dekat kayaknya sih masih apa namanya belum tepat untuk dilakukan. Tapi bisa diagendakan gitu. Misalnya eh, berapa bulan ke depan setelah kegiatan-kegiatan berjalan kayak gitu itu bisa dimulai diinisiasi. Ketiga, soal laporan, ya terutama soal laporan donasi ini juga kalau kita pakai kanal-kanal donasi itu lebih lebih mudah. Terus ya dari internal juga pemasukan dan pengeluaran ada ya, publish laporan. Yang keempat, kerjasama. Nah, biasanya kalau di SMK-SMK atau sekolah-sekolah atau universitas mereka butuh ini legalitas kayak gitu. Nah, sementara ini eh, belum ada. Jadi eh, ya perlu dipikirkan juga kalau misalnya mau kerjasama kolaborasi sama misalnya contohnya kayak kita ada semacam kayak workshop gitu di SMK atau di sekolahan atau di universitas kayak gitu. Oh iya. Mereka butuh butuh apa? Butuh legalitas. Ya bisa pinjem mungkin atas nama bank on uh, legalitasnya pinjem numpang gitu misalnya. Kemudian berikutnya untuk yang tadi itu ID Sirti sekarang eh, kalau nggak salah mereka udah dilebur Pak sama BSSN. BSSN. Oh Ya. iya. Berikutnya untuk kalau saat ini saya tertarik untuk ikut bantu di ini Pak pengelolaan media sosial terutama di Instagram dan Facebook. Iya, Pak. Terus jadi eh, apa? Tapi mungkin butuh bantuan dari tim ini ya kesenian ya Kesinian. untuk Iya. bikin template. Jadi nanti kontennya tinggal masukin aja. Kalau Iya, Pak. biasanya bikin pakai Canva, tapi kalau misalnya bisa bikin pakai Inkscape lebih oke kayaknya. Iya. Biar ada temanya gitu ya, Pak. Ya ada template-nya, Iya, template ya. jadi warna dan lain-lain itu udah standar, tinggal konten isinya itu bisa dimasukin itu lebih mudah. Kalau untuk Facebook saya udah bisa ada apa nah di kalau dulu itu Facebook page itu ada banyak, ada Blangkon Linux, ada pengembang Blangkon, ada Blangkon Sajada dan lain-lain itu ada pendekar Blangkon dan lain-lain. Nah, kalau sekarang ini menurutku sih karena masih belum ada kebutuhan ke sana juga, jadi dipusatkan di satu yang kalau saya tertarik untuk ngelola yang itu, jadi di Instagramnya Blangkon Linux sama di Facebooknya Blangkon Linux, Facebook page Blangkon Linux itu dikonekin, fokus ngelola konten di situ untuk bahan publikasi gitu ya. Terus yang terakhir, kalau usul saya di masa pandemi ini kan banyak ini ya, macam kayak webinar gitu ya. Nah, untuk apa menggairahkan lagi itu bisa bikin kayak macam konferensi Blangkon mini, bentuknya itu kayak webinar, kayak teman-teman kan yang teman-teman pengembang yang lain itu kan itu udah banyak mereka punya banyak
hal-hal yang bisa di-share gitu ya. Contoh misalnya kayak si Pak Piko bikin tendangnya itu bisa dibikin semacam nggak dibikin webinarnya gitu. Nah, Iya. webinar itu biasanya saya kalau ikut 1 jam itu juga udah mabuk rasanya. Jadi kalau misalnya konferensi yang offline itu kan seharian tuh. Nah, ini kayak mini-mini gitu aja. Eh, kalau kalau apa ada 1 atau 2 orang yang ngisi gitu udah jadi kayak semacam konferensi belangkon mini. Eh, isinya ya webinar bahas satu topik kayak misalnya eh, Docker gitu misalnya eh, satu pemateri satu bahan satu topik yang cukup maksimal 1 jam gitu karena kalau udah 1 jam itu rasanya juga udah melenger juga belum lagi misalnya yang kerja gitu kan ada meeting online yang lain gitu. Sehari itu ada 2 3 aja udah mabuk rasanya jadi kayaknya kalau misalnya kita bikin yang mini-mini maksimal 1 jam gitu oke juga kayaknya Eh, nggak yang heboh-heboh tapi ya cukup kayak kayak untuk ini aja kayak apa menggairahkan gitu bahwa oh oke dia punya Bangun punya kegiatan eh, semacam kayak webinar-webinar kayak gitu. Ya cukup bagus untuk publikasi lah. Kalau saya itu aja sih Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih nih Pak Somad nih udah banyak nih saya catat nih. Ya Siap. dari tadi ya yayasan kita memang udah sampaikan sama Pak Piko ya kita akan fokus menjadikan dulu ya project kita. Nanti mungkin kita baru pikirkan itu. Tapi mungkin tadi kalau kita mau lakukan kerjasama, tadi di poin keempat nih ada beririsan ya, berarti kan kita butuh legalitas. Nah ini udah disolusikan juga nih sama Pak Somad itu kita bisa jadi minjem legalitas mungkin dari yayasan atau teman-teman kita yang lain yang sudah ada benderanya ya. Kayak mungkin Pak Utian bisa bantu kita dan Pak Haris mungkin bisa bantu kita, bisa jadi. Nah, di sini terkait donasi dan laporan keuangan. Nah, ini kita dibantu juga misalkan akan kebantu dengan misalkan kanal donasi yang sudah ada. Tentunya nggak lepas juga dengan kita memperbaiki ya laporan keuangan kita juga di internal. Jadi sama lah, nanti di sini kita publikkan lebih mudah dan dia terpublikasi juga kan ke orang lain, itu ke umum ya, ke umum. Gitu. Ini masukan yang bagus nih Pak. Terus terkait pengelolaan media, Pak Somad udah maju duluan nih. Udah siap untuk fokus di media komunikasi, terutama Instagram dan Facebook. Kata. Saya ini dapat ini juga sih dari Pak Rania. Gitu. Dia bilang, kalau masalah seni kesenian, lo kan serahin aja sini. Yang penting kamu udah punya ide, udah punya konsep, nanti biar saya yang bantu katanya gitu. Dia juga senang juga dia ngebantu kita. Oh cocok itu Pak. Langsung aja Yang Pak. Berarti minta template posting Instagram Pak. iya betul Pak. Tapi kita Nanti diminta ini mendetailkan misalkan ya ya misalkan untuk konsepnya seperti apa atau iya. mungkin gitu ya. Nanti Nanti mungkin saya Pak kirim Pak. Somad, ya boleh boleh. Terus kemudian kan berarti ini kita ditambah lagi nih di poin ketujuh kan masa pandemi kan. Katanya cocok buat webinar, mini conference dan sebagainya. Nah, ini bisa jadi kita mau apa namanya? Bisa buat konten juga nanti di Instagram atau di Facebook ya. Bahwasanya kita mengadakan ini mungkin Betul Pak. seminggu sebelumnya gitu ya, Pak. Jadi Iya. kita juga ada isinya nih nanti. Nanti Kemarin tinggal sempat saya ini kirim ke grup itu iya, Pak. direspon sama Pak Piko apa misalnya Desember. Nah, berarti kalau itu persiapannya berarti harus mulai dari dekat-dekat ini gitu. Oh iya, Ya, eh, bisa maksudnya apa namanya kayak memulai itu
bisa nodong Pak Piko untuk misalnya Pak bikin Ngisi. webinar lah soal ini yang soal Iya, itu gitu kan. Bahas iya satu benar. itu yang maksimal 1 jam gitu kan, itu udah lumayan juga tuh. Iya Pak. Saya udah punya nama-nama yang mau saya todong Pak. Mantap. Soalnya kan memang ya contoh kayak Pak Samsul kan dia walaupun koordinator di situ di tim, tapi dia maunya maju duluan ya saya bilang. Ini ajangnya nih mau maju nih. Dulu Oh ini itu Pak, nih Pak Samsul itu punya banyak alat perang gitu. iya ya. Bisa ditodongin lumayan juga. Mm. Ya seperti itu sih. Waktu itu dia juga sering banget itu Pak ngisi Kulegram Iya. di grup-grup kita tuh. Ya mungkin ya itu jadi masukan kita nih Pak. Nanti kita coba jalankan ya Pak Mm-mm. bareng-bareng. Kalau yang LibreOffice itu kayaknya siapa ya? Wah, yang menarik juga itu, misalnya ngoprek LibreOffice untuk Oh misalnya ini Pak Rania, salah satu Arania ya. penggagasnya Nah, itu ya. ya bisa ditodong. Sama dia Inkscape juga. Dia gerakin Oh, itu Pak komunitas Inkscape Pak. Inkscape Desain. itu ya. Iya. Iya. Sama Pak Noel tahu infonya? Info terkait apa dulu ini, Pak? Yang itu teman-teman komunitas Libre. Saya gabung doang, tapi maksudnya belum banyak kontribusi sih di sana. Ya saya gabung di translasi aja sih, Pak. Oh, translasi aja ya. Mm-mm. Hmm. Itu bisa jadi bahan juga itu, Pak, untuk minicon. Oh, digagas sama teman-teman pengembang Blank On ya. Iya. Siapa? Siap. Oke, Pak Levi, Pak Oka, Pak Rifki. Waktu itu sempat kita bahas di Uluwatu Pak ya, yang materi apa aja yang kita mau tampilin di sosial media. Kalau nggak salah ada ringkasannya dulu Pak ya di Uluwatu ya. Iya, Itu iya. mungkin bisa kita bawa nanti ke Fairbik ini buat nanti tambahan konsep buat di sosial media gitu ya. Oh ya. Kan kemarin ya, betul. Kemarin kita sempat ada bahasan pas di project Uluwatu. Iya, cuman Ya. belum sempat realisasi ya. Iya, betul. Nah, sama ini Pak, saya lihat di grup itu sempat bahas tentang channel YouTube. Jadi kita channel YouTube Blangkon itu nanti mau bagaimana Pak kira-kira? Oh ya, ini awalnya kan kita kan ada macam kayak gini ya, kita ada pertemuan gitu, ada rapat-rapat setiap tim dan lain sebagainya. Nah, itu Pak Piko katanya dia bilang dia terinspirasi tuh sama apa gitu. Dia jadi terdokumentasi itu semua. Nah, sekarang kan ranahnya kan YouTube. Nah, sekalian dimasukin ke situ biar kita ada rekam jejaknya gitu. Katanya sih seperti itu. Oh, jadi kayak webinar itu bisa langsung di stream ke YouTube juga mungkin Pak. Ya, nanti dia pokoknya ranahnya mau ke situ deh, memanfaatkan yang ada gitu. Yang saat ini kan lagi hype banget kan. Atau mungkin kita bisa tambah kayak begitu rilis, terus tutorial penginstalan sampai pemakaian gitu. Karena kan selama ini masih banyak dipasang di channel lain gitu Pak ya. Oh iya, justru malah kita sebagai pengembangnya yang ketinggalan ya. Iya. Ya oke, boleh masukkan. Ya, oke. Sama ini Pak, saya mau nanya itu Mas Riva di grup Humas, dia masih masih ngikut desainer di project Fairbik ini enggak? Kalau masih kita bisa tektokan kan tuh untuk desain grafis atau apa. Tapi kalau misalkan dia nggak ikut masuk proyek yang Fairbik ini, mungkin bisa diajak tim desain grafis lain gitu yang bisa diajak kontribusi bareng di grup untuk gantiin gitu Mas Riva. Oh, Pak Riva ya, iya, iya. Iya, betul. Pak Riva berarti dia orang kesenian ya? Kalau dari Uluwatu sih dia ikut Pak, cuman kalau untuk project yang baru ini, yang Fairbik ini, saya cek sih namanya nggak ada gitu. Apakah masih bergabung atau enggak gitu. Oh iya, untuk Pak Riva nanti saya coba japri ya.
untuk kepastiannya ya, misalkan dia ini atau enggak, terus nanti kalau misalkan itu saya usulkan misalkan ke tim kesenian gitu ya. Ya betul kayak tadi Mas Rania ya, Pak Rania tuh. Iya, iya. Halo Pak Rifki. Ya, ya. Ya, masih di kantor Pak Rifki? Enggak, saya lagi ini WFO. WFH apa sih? Iya, WFH. Oh, WFA, iya, iya, iya. Tapi Pak Rifki di Bitek juga kan ya? Lebih tepatnya sekantor sama Pak Somad sih. SKK, kantornya Pak Haris. Oh, iya, 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 iya. Iya, Pak. Tapi timnya Pak Utian juga. Oh, kita ketemu berarti tapi nggak tahu nama itu ya. Ah iya, iya Pak. Kan saya waktu itu yang nganuin skasi Pak. Oh gitu ya. Siap. Oh iya Nanti ya, ini, benar-benar ingat saya. oke Pak Oka, halo. Wah, AFK nih kayaknya nih Pak Oka nih. Mic-nya bermasalah mungkin Pak. Oh iya, tadi dibilang gitu sih. Oke, mungkin kita cukupkan dulu aja ya. Sudah jam 9. Nanti ini kita diskusi lebih lanjut nanti ya di grup ya. Untuk meninjak lanjuti ini. Oke, siap Pak. Ya, ini sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Ini perlu kita sesi foto nggak nih? Nyalain kameranya masing-masing. Perlu dong Pak. Ya, boleh ya. Nah, yang berkenan aja, yang berkenan. Saya lagi keringetan ya, Pak. Ya, Saya supaya lagi nanti pakai kalau baju kita di ini, jalan ketemu kan bisa tahu, oh ini mukanya mirip-mirip nih, gitu kan. saya lagi pakai baju OS sebelah Pak. Saya lagi pakai baju kulit nih, Pak. Pakai baju sebelah ya. Saya Iya. malah pakai saya malah pakai ini OS juga, OS sebelah. Ya sudah ya. Yuk saya jepret yuk. 1, 2, 3. Oke, ini terima kasih Bapak-Bapak sekalian yang sudah menyempatkan waktu untuk dapat merapat ya di rapat perdana kita tim Humas. Ya, semoga kedepannya kita bisa makin bersinergi dan berkontribusi bersama nih di project 12 Feedback. Ya, saya ucapkan sekali lagi terima kasih. Ya, mohon maaf apabila ada kekurangan pada pertemuan malam ini. Saya tutup dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ya. semuanya. Sampai Ya, ketemu. terima kasih. Pak. Selamat Pak Rifai, Pak Rifki, Pak Noel.